Selamat siang Mas Alvin Syah. Selamat siang Mas Radi. Selamat siang waktu Indonesia, tentu saja di sana sudah dini hari. Ya, sehat-sehat ya Mas Alvin? Alhamdulillah Mas, sehat Alhamdulillah, semoga dan semua tetap aman. teman-teman kita dan saudara-saudara kita di sana juga sehat. Mas Alvin, bisa Anda ceritakan bagaimana situasi dan suasana kota New York saat ini? Apa saja yang masih dilakukan, yang masih bisa dilakukan maksud saya? Baik, terima kasih Mas Radi. Jadi Ya, per hari ini, per malam ini di Amerika Serikat, jumlah kasusnya sudah mencapai lebih dari 500.000 kasus positif COVID. Untuk negara bagian New York, itu menempati peringkat pertama, sejumlah 172.000 kasus. Dan untuk New Jersey, 55.000 kasus. Jumlah yang meninggal di New York ada 7.800 kasus, dan di New Jersey itu 1.900 kasus. Saat ini kami diminta oleh pemerintah setempat untuk tinggal di rumah melalui kebijakan lockdown dan shelter at place, menjaga jarak dengan sekeliling kami melalui mekanisme physical distancing. Lalu kami juga diwajibkan menggunakan masker jika ingin melakukan aktivitas yang penting seperti berbelanja atau mungkin memperbaiki barang di bengkel atau aktivitas perbankan. Dan mungkin tidak begitu banyak aktivitas, Mas. Kami harus stay di rumah. Untuk makanan juga tidak diperkenankan untuk makan di restoran, tetapi kami hanya bisa pesan antar ataupun pesan lalu kami ambil untuk dimakan di rumah. ya, di take away ya, artinya tidak bisa makan di restoran begitu ya. Ya, Mas Betul, Alvin. semuanya stay. Ya, Mas Alvin ini kan berkegiatan sehari-hari sebagai dokter ya di kota New York, betul ya? Jadi saya adalah mahasiswa S2 Oh, Clinical mahasiswa. and Translational Science di Rutgers University, Baik, merupakan lulusan dari Universitas Padjadjaran Bandung. Jadi oke. saya di sini menulis dan sekolah, Mas. Ya, Anda berkecimpung di bidang medis tentu saja, namun yang ingin saya Ya. tanyakan dari pengamatan Anda sebagai warga yang juga berkecimpung di bidang medis dan tinggal di kota New York, apa yang menjadi pangkal masalah kasus COVID-19 ini menjadi tidak terkendali menurut pengamatan Anda di sana? Ya, jadi seperti kita ketahui bersama, Mas, mungkin New York ini adalah jantung ekonomi dunia. Mhm. Mobilitas masyarakat di sini sangat amat tinggi, dan New York City, sebuah kota yang ada di negara bagian New York, merupakan kota yang terpadat di dunia. Sehingga penularan jarak dekat melalui droplet COVID-19 ini memang sangat dimungkinkan, Mas, untuk bisa disebar, menyebar dengan sangat cepat di New York ini. Ya, tapi apakah tindakan preventif sebelumnya dari pemerintah Amerika Serikat ini juga sama diterapkannya dengan seperti yang terjadi di negara-negara lain atau tidak dengan penduduk kota New York yang terpadat di dunia ini kondisinya? Ya, tentu saja, Mas. Jadi pemerintah federal melalui Federal Emergency Management Agency itu telah mengeluarkan list pekerjaan yang dimaksud dalam essential workers. Jadi essential business ini meliputi beberapa bidang seperti food and beverage, toko retail, banker atau finance, lalu bengkel, mekanik, sektor energi dan telekomunikasi, serta aparat keamanan, yang mana hanya mereka yang masuk dalam golongan essential workers ini Baik. saja yang bisa beraktivitas. Yang lainnya harus tetap di rumah. Ya, Anda juga yang sehari-hari bersentuhan dengan tenaga medis begitu, yang Anda amati, apakah mereka kewalahan menangani warga New York yang saat ini banyak terjangkit virus corona? Ya, terus terang, Mas, New York dan wilayah penunjangnya seperti New Jersey dan Connecticut sudah mulai kewalahan, Hmm, dan juga mulai kekurangan alat pelindung diri. Dan untuk ventilator juga sangat kekurangan, Mas, karena per kemarin sudah ada menerima kiriman dari negara bagian lain sejumlah 500 ventilator dari California dan negara bagian lainnya untuk diperbantukan di New York. baik. Ya, Mas Alvin, terakhir untuk warga Indonesia, warga negara Indonesia termasuk Anda juga di sana, ada imbauan khusus dari KBRI terkait pandemi ini yang sangat masif menyebar di kota New York? Ya, baik, Mas. Jadi saya saat ini juga beraktivitas sebagai Ketua Satgas COVID-19 Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau Permias Nasional. Kami rutin berkoordinasi dengan KBRI Washington DC dan 5 kantor perwakilan lainnya, 5 perwakilan kantor Republik Indonesia di wilayah lainnya di Amerika Serikat ini. Himbauan kami adalah yang terpenting tetap mengikuti anjuran pemerintah setempat. Apabila Anda merasa sakit, segera lakukan isolasi diri. Jika Anda mengalami gejala yang mengarah berat, itu segera hubungi otoritas kesehatan setempat.
Baik, terima kasih banyak informasi berharganya langsung dari kota New York, Alvin Sah Pramono yang saat ini berada di kota New Jersey, yang bekerja sehari-hari di kota New York. Terima kasih atas waktunya di Kompas Siang.